Sakawuni merupakan tokoh fiktif pada sandiwara radio legendaris Tutur Tinular karya S. Tijab yang dirilis pada tanggal 1 Januari tahun 1989 sampai tanggal 31 Desember tahun 1990. Sakawuni seorang pendekar wanita yang pada awalnya suka berpenampilan aneh dan sedikit ugal-ugalan dan keras kepala. Namun sesungguhnya ia adalah gadis yang baik hati, lemah lembut, periang, gesit dan sedikit manja. Ilmu andalannya adalah pukulan lengan seribu yang diturunkan oleh Ki Sugata Brahma. Pendekar lengan seribu yang tidak lain adalah kakeknya sendiri sekaligus orang tua dan gurunya. Banyak Kapuk adalah salah satu senopati kerajaan Singasari. Pada suatu ketika saat berkunjung ke desa tersebut di lereng Gunung Bromo, ia jatuh cinta pada Ayu Pupuh, anak tunggal dari Ki Sugata Brahma yang menjabat sebagai kepala desa Tanibala. Asmara yang menggelora menjatuhkan keduanya pada hubungan yang mengakibatkan Ayu Pupuh mengandung saat banyak Kapuk meninggalkannya dengan janji untuk kembali dan melamarnya namun tidak pernah datang memenuhi janjinya. Ayu Pupuh melahirkan seorang bayi perempuan cantik dan manis pada tahun 1274 Masehi yang diberi nama Sakawuni. Ki Sugata Brahma kemudian melepaskan jabatannya sebagai kepala desa karena aib yang dideritanya. Sakawuni tumbuh dalam cemoohan lingkungannya sebagai anak yang lahir di luar nikah. Saat ia berusia 2 tahun ibunya pergi meninggalkannya karena ingin menemui banyak Kapuk di kota Singasari. Namun setelah bertemu ternyata Ayu Pupuh mendapati kenyataan bahwa banyak Kapuk tidak mungkin mengawininya karena perbedaan kasta. Banyak Kapuk juga memutuskan untuk mengabdikan hidupnya sepenuhnya demi Singasari dan rela dikirim ke jauh dalam ekspedisi penaklukan Pamalayu oleh Singasari. Putus asa karena kenyataan yang dihadapinya, Ayu Pupuh mencoba bunuh diri dalam perjalanan pulang dari Singasari. Namun ia diselamatkan oleh seorang tabib yang bernama Nyai Congkorong dan diangkat sebagai muridnya di Padepokan Bukit Penampihan. Akhirnya Ayu Pupuh mewarisi Padepokan Nyai Congkorong dan bergelar Dewi Tunjung Biru karena mendapat tugas menjaga dan memelihara tumbuhan bunga tunjung biru yang berguna sebagai penawar racun. Ki Sugata Brahma dengan sabar dan bijaksana membesarkan Sakawuni dengan penuh kasih sayang. Sakawuni tumbuh menjadi remaja yang pemberani, suka menolong, cerdas, penuh perhitungan dan mampu mewarisi ilmu kanuragan dari kakeknya dengan baik. Namun ia tetap haus kasih sayang orang tuanya sehingga sering pergi diam-diam mengembara untuk mencari ayahnya di Singasari dengan rasa dendam dan keinginan menuntut tanggung jawab dari laki-laki yang diketahuinya bernama Banyak Kapuk. Pengembaraannya hingga ke wilayah hutan tarik yang nantinya menjadi kota Raja Majapahit. Dalam pengembaraannya, ia memutuskan untuk bergabung menjadi prajurit gelang-gelang Au Kediri melalui sebuah pertarungan seleksi di pelataran Candi Sorabana. Setelah dinyatakan diterima, ia berada dalam satu kelompok 4 besar pendekar pendukung Kediri yang terdiri dari Empu Tongbajil, Dewi Sambi, Empu Renteng dan dirinya sendiri. Kelompok pendekar ini tunduk kepada perintah Patih Kebo Mundarang dari Kerajaan Gelang-Gelang Au Kediri. Keputusan Sakawuni bergabung dengan kelompok tersebut karena dia merasa membutuhkan bantuan untuk menghadapi banyak Kapuk dan para perwira Singasari yang semua dianggapnya bersalah pada kehidupannya. Namun karena aliran kependekaran yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula, ia sering berselisih dengan 3 temannya dan diam-diam mengambil keputusan yang berbeda dari kebijakan mereka. Seperti diam-diam membantu menyelamatkan pendekar Low dan Meisin ataupun membangkang perintah Empu Tongbajil untuk meringkus Empu Hanggareksa. Gelang-gelang atau Kediri telah berhasil meruntuhkan Singasari. Prabu Kertanegara terbunuh dan Jaya Katwang naik tahta menggantikannya. Ia lalu memindahkan pusat pemerintahan dari Singasari ke Kediri. Saat mengembara mencari ayahnya, Sakawuni bertemu Ranggalawe dan Gajah Pagon yang saat itu diutus oleh Raden Wijaya membawa surat ke Kediri untuk meminta pengampunan bagi Raden Wijaya dan keempat orang istrinya yang merupakan putri dari mendiang Prabu Kertanegara, juga 12 orang perwira tinggi Singasari yang melarikan diri bersamanya. Sakawuni nekat menghadang perjalanan Ranggalawe dan Gajah Pagon. Ia berhasil melukai Gajah Pagon namun hampir terbunuh oleh Ranggalawe, namun diselamatkan oleh Arya Kamandanu yang diam-diam mengikutinya sejak melihatnya di sebuah kedai di desa Jasungungkal. Beberapa waktu setelah berdirinya Padukuhan Majapahit,
Sakauni mendapatkan tugas dari Patih Kebo Mundarang untuk menyelidiki keberadaan padukuhan itu. Kesempatan itu dia pergunakan untuk menemukan orang yang bernama Banyak Kapuk yang dicarinya. Ia sempat bertarung dengan Banyak Kapuk dicarinya, namun karena olah kanuragan yang dimilikinya belum matang, ia hampir terbunuh, namun diselamatkan oleh Ki Sugata Brahma yang diam-diam terus mengikuti dan mencari kemanapun cucunya pergi. Setelah lama Sakawuni kembali ke Pedukuhan Majapahit lagi untuk menuntut balas pada Banyak Kapuk. Namun setelah berhasil menemuinya dan bertarung hingga Banyak Kapuk pasrah untuk dibunuh oleh putrinya, Sakawuni memilih untuk memaafkan ayah kandungnya hingga rasa haru membuatnya terjatuh pingsan. Ia tidak menyangka bahwa ayah yang dibencinya tidak pernah bermaksud menelantarkannya ataupun tidak mengawini ibunya. Semua terjadi karena aturan kasta dan tugas negara yang diemban oleh ayahnya. Ia juga mendapatkan kenyataan bahwa ayahnya tidak pernah memiliki wanita lain selain ibunya. Setelah persoalan dengan ayahnya dapat diselesaikan, Sakawuni diminta oleh Raden Wijaya untuk bergabung di Padukuhan Majapahit. Ia mendapatkan tugas untuk membantu ayahnya melatih olah keprajuritan pada penduduk desa sekitar yang datang ke Majapahit untuk bergabung. Disinilah karir keprajuritan Sakawuni dimulai. Dalam perjalanan karirnya, Sakawuni mengikuti pertempuran melawan Kediri, pertempuran mengusir tentara Tartar, pemadaman pemberontakan Ranggalawe, penumpasan gerombolan perusuh yang dipimpin oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi, pemadaman pemberontakan Gajah Biru. Ia juga ikut melatih olah keprajuritan untuk ketiga putra Raden Wijaya, yaitu Kalajemet atau Jaya Negara, Tribuana Tunggadewi Dyah Gitarja dan Sri Raja Dewi Dyah Wiyat.